Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan minggu kemarin, yaitu mengenai pendahuluannya ya, atau perkenalan mengenai testing dan implementasi sistem itu sendiri. Kita lanjutkan ya, kita review ulang lagi. Jadi pengujian atau testing itu merupakan bagian dari proses itu ya, pengembangan perangkat lunak ya, yang ada di tahapan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, testing ini merupakan salah satu tahapan dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, tujuan dari pengujian ini atau testing software ini adalah untuk menemukan kesalahan ya, kesalahan dari perangkat lunak yang kita uji. Agar nantinya apabila software itu digunakan oleh user, nanti tidak ada kekurangan ya, atau minim kekurangannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini sudah ya, kemarin ya. Di sini definisi secara umumnya, yaitu pengujian adalah menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan ya. Jadi karena di sini judulnya testing dan implementasi dari sistem, jadi pengujiannya itu dengan menjalankan program, bukan dengan yang lain ya. Oke. Kemudian definisi secara luasnya yaitu pengujian adalah pemeriksaan secara teknis suatu produk yang dilaksanakan untuk menyingkap informasi yang terkait dengan kualitas yang baik ya. Selanjutnya, oke. Kita masuk ke dasar-dasar pengujian. Nah, apakah yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak ya, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin. Pengujian adalah proses menjalankan sebuah program dengan maksud menemukan kesalahan-kesalahan ya. Maksudnya di sini adalah error, karena yang kita uji adalah program ya, atau aplikasi. Nah, proses untuk menjalankan sebuah program komputer dan membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Jadi, pengujian itu membandingkan ya, apakah perancangannya yang dibuat itu sesuai dengan program yang ada. Nah, di sini ada dasar-dasar pengujian ya. Tadi di atas sudah ada dasar-dasar pengujiannya ini. Apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak itu sama ya, untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau error ya. Kemudian proses untuk menjalankan sebuah program komputer dan membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Jadi, kita melihat proses program tersebut ya, dan membandingkannya apakah perancangan yang sudah kita buat itu, desain yang sudah kita buat itu sesuai dengan hasil yang sudah jadi, aplikasi yang sudah jadi ya. Jadi kita bandingkan, dinilai dari situ. Kemudian yang dimaksud dengan membandingkan ini adalah menentukan bentuk penyimpangan-penyimpangan ya, jika ada. Antara lain membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Nah, biasanya kan contohnya ya, jika kalian skripsi itu nanti kan kalian ada bikin program. Nah, kemudian dari programnya itu dilihat sesuai nggak dengan IRD kalian, misalnya seperti itu. Kemudian sesuai nggak dengan activity diagramnya, use case diagramnya, yaitu dibandingkan. Nah, itu maksud pengujian juga ya, bagian dari pengujian. Karena kan seperti yang sebelumnya dibilang, membandingkan program komputer dan tingkah laku yang sesungguhnya ya, sesuai atau tidak. Nah, di sini ada test case. Apa itu test case? Test case ini adalah uji kasus ya, pengujian kasus. Uraiannya itu ada masukan, perintah pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Nah, suatu test case adalah sebuah pertanyaan untuk program, kemudian mengenai inti dari pelaksanaan pengujian untuk memperoleh informasi, misalnya apakah program akan berhasil atau gagal. Nah, di sini dijelaskan masukan test case-nya itu atau
uji kasusnya itu adalah masukan, perintah pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari masukan, perintah pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan ini? Ada yang bisa mengerti atau memahami? Iya, siapa? Wahyu? Mau jawab? Arta bisa jawab, Arta? Test case itu ada masukan, perintah pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Ada yang bisa menjawab? Mei Rizky mungkin? Oke, coba aja. Nggak ada yang berani? Oke, saya jelaskan ya. Jadi maksud dari uji kasus ya, mengurai tentang masukan, perintah pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Masukannya ini apa? Jadi misalnya di sebuah aplikasi kita itu ya, aplikasi yang kita buat, atau aplikasi yang mau diuji itu pasti, ya namanya aplikasi pasti kita memasukkan data kan, input data, misalnya kayak kalian masuk ke web web mahasiswa. Nah, itu kan ada masukan NIM kalian ya. Nah, itu kan masuk merupakan inputan ya, inputan data ke dalam sistem. Nah, apabila inputan itu data itu dimasukkan ke dalam sistem, kemudian pasti sistem itu akan menjalankan perintahnya ya. Ketika kalian mau login, masukkan NIM dan password, kemudian kalian klik login. Nah, perintah pelaksanaannya itu seperti apa? Kalau di dalam use case kan, misalnya setelah kalian input NIM dan nama, input NIM dan password, hasilnya adalah masuk ke menu utama ya. Apakah sesuai use case itu tadi, deskripsi use case-nya itu sesuai tidak dengan hasil program yang telah dijalankan itu? Nah, itu maksudnya, itu adalah salah satu contoh test case ya. Jadi masukkan perintah yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan. Sesuai tidak masukannya, udah sesuai, kemudian hasilnya sesuai atau tidak. Jika kalian ada error misalnya, ternyata NIM sama password-nya udah sama, tapi nggak masuk ke dalam menu utama. Nah, itu kan pasti ada kesalahan ya dalam menjalankan programnya atau dalam program itu sendiri ya, kesalahan codingannya mungkin atau apa ya seperti itu, atau koneksinya. Nah, itu kan merupakan salah satu pengujian juga ya. Selanjutnya di sini ada testing in development process atau pengujian dalam proses pengembangan ya. Nah, aktivitas pengujian berlangsung di semua bagian dari pengembangan software ya. Jadi pengujian itu berlangsung dari analisis, desain, kemudian codingan, kemudian ada testingnya itu. Nah, itu merupakan yang diuji itu semua aktivitas yang ada di pengembangan software. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dari persyaratan atau requirement sampai pada pengiriman ya. Jadi yang diuji itu dari persyaratan sampai dengan pengirimannya. Kemudian pengujian menjadi bagian dari proses pengembangan ya, seperti yang sudah dikatakan di awal-awal. Bahwa pengujian adalah bagian dari SDLC tadi atau proses pengembangan. Pengujian menjadi bagian dari proses bisnis perusahaan atau organisasi. Kemudian testing in development process, implementasi selama pengujian itu menguji untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak bekerja seperti diharapkan oleh perancang. Nah, jadi perangkat lunak ini bekerja ya, dites, diuji itu apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh perancang ya. Ini implementasi selama pengujian ya. Jadi perancang itu berharap kalau pengujian ini itu sesuai dengan apa yang sudah dirancang ya. Perangkat lunaknya sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Kemudian ada implementasi setelah pengujian. Implementasi setelah pengujian ini pengujian untuk menyesuaikan antara persyaratan dan
kehandalan, tetapi bukan persyaratan fungsional. Maksudnya di sini antara persyaratan dan kehandalan itu sesuai ya, persyaratan requirement awalnya itu sesuai tidak dengan hasilnya gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa poin dari tujuan dilakukannya pengujian atau testing terhadap software. Nah, yang pertama yang sudah dijelaskan beberapa kali yaitu menemukan cacat. Kemudian yang kedua memaksimalkan untuk menemukan error ya. Yang ketiga menghalangi pelepasan produk secara prematur. Maksudnya di sini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Di poin ketiga, menghalangi pelepasan produk secara prematur. Menghalangi pelepasan produk yang belum siap, Bu. Ya, yang belum siap, kurang Belum tepatnya memenuhi. maksudnya, ya jadi dia itu sudah siap tapi tidak sesuai dengan perancangannya seperti itu ya, tidak sesuai dengan kebutuhan usernya juga. Jadi tanpa diuji dia sudah dikasih ke usernya, ternyata pada saat user menggunakan itu tuh banyak sistemnya itu banyak yang tidak sesuai ya, ada yang error, debug, segala macam seperti itu. Kemudian poin keempat, membantu para manajer membuat keputusan. Tujuan dari pengujian ini ya, jadi setelah dilakukan pengujian, apakah manajer ini nanti menentukan keputusan, apakah error yang ditemukan, kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat pengujian ini masih bisa dimaafkan, masih bisa tidak terlalu signifikan ya. Jadi kalau tidak terlalu signifikan dia bisa digunakan, tapi kalau seandainya manajernya tidak mau kesalahan itu terlalu signifikan, terlalu parah misalnya, maka manajer akan meminta developer untuk mengupdate ya atau memperbaiki sistem itu. Nah, kemudian yang kelima, menilai mutu. Jadi dengan pengujian ini dapat dilihat berapa bermutu atau tidak sistem tersebut. Nah, kemudian memperkecil biaya-biaya pendukung teknis. Nah, jadi misal seandainya kita tidak melakukan pengujian ya di awal sebelum benar-benar aplikasi itu dipakai. Kemudian setelah 3 bulan dipakai ternyata database-nya misalnya tidak sudah penuh misalnya ya seperti itu. Nah, itu kan bakal memperbesar ya biaya-biaya lagi kan, terlalu banyak yang harus dikeluarkan lagi. Tapi jika mereka melakukan pengujian di awal, maka kesalahan-kesalahan itu dapat dideteksi dari awal ya, sehingga mengurangi biaya-biaya pendukung teknisnya. Oke, selanjutnya menepati peraturan. Kemudian yang kedelapan, memperkecil risiko penuntutan perkara yang terkait dengan keselamatan. Nah, jadi bisa jadi komputer yang diberikan oleh pihak developer itu ternyata komputer yang bekas misalnya. Nah, itu kan juga dapat memberikan resiko terhadap user ya, atau mungkin komponen-komponen di dalam komputer yang diberikan oleh developer itu tidak sesuai juga. Kemudian yang kesembilan, menilai kesesuaian perangkat lunak dengan spesifikasi ya, sama seperti sebelumnya, perangkat lunaknya sesuai dengan kebutuhan nggak, seperti itu maksudnya. Kemudian yang ke-10, menemukan skenario yang aman tentang menggunakan produk ya, untuk dapat digunakan dalam pekerjaan kendati masih ada error. Nah, jadi ini sama maksudnya menemukan error ya, apakah ada error atau tidak. Kemudian memverifikasi ketepatan dari produk. Kemudian meyakinkan mutu dari sistem atau aplikasi. Ke-13, pengujian tidak dapat memperlihatkan kerusakan sistem, tetapi hanya dapat memperlihatkan bahwa ada kesalahan perangkat lunak. Nah, pengujian ini jadi tidak dapat memperlihat kerusakan ya, bukan rusak yang dilihat, tapi kesalahan. Ya, rusak itu biasanya bentuk dari hardware ya. Kalau software itu pasti kesalahan, bukan rusak ya. Biasanya kesalahan jaringan,
itu kalau software ya, kesalahan dari maksudnya internet seperti itu hambatan-hambatannya ya. Tuh kalau kerusakan itu lebih kepada hardware biasanya. Oke, yang ke-14, kita menguji suatu program untuk menemukan keberadaan dari suatu kesalahan. Kemudian, eee, jika kita tidak menemukan apapun bentuk kesalahan, maka kita telah gagal. Nah, di sini. Jadi tujuan dari pengujian itu pasti menemukan kesalahan ya. Jika kesalahan itu tidak kita temukan, maka pengujian yang kita lakukan itu dianggap gagal. Mungkin pengujiannya itu tidak dilakukan secara detail ya, atau tidak dilakukan oleh penggunanya. Penggunanya itu juga mungkin males ya, udah mungkin ini udah dibikin oleh programmer yang handal. Jadi dia menganggap program itu sudah bagus, jadi dia centang-centang kuesionernya itu, pertanyaan-pertanyaan di kuesioner itu, oke 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 oke, sehingga nilainya 100 misalnya. Nah itu dianggap gagal pengujiannya karena dia juga males kan, hitungannya males untuk baca poin-poin yang ada di kuesioner itu misalnya. Dan jika suatu kesalahan ditemukan, maka debugging perlu dilaksanakan. Debug ini maksudnya gimana? Jadi dimasukkan banyak sekali inputan ya, data-data, sehingga nanti akan ditemukan kesalahan, debug di situ. Oke. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cindy Julianti, ada yang bingung? Enggak, Bu. Oke. Nah, di sini ya, sasaran dari pengujian ini yaitu pasti menemukan cacat ya dengan cepat. Fokusnya itu dapat diasumsikan dalam produk. Nah, di sini ada statement seperti test case yang sukses atau uji kasus yang sukses itu jika dia menemukan suatu cacat. Nah, test case yang tidak sukses sama dengan suatu kasus tes yang tidak ditemukannya suatu cacat. Jadi agak, berbeda dari apa yang kita tahu ya, biasanya yang sukses itu pasti sempurna ya. Nah, tapi Mhm. beda halnya dengan pengujian aplikasi. Jadi pengujian aplikasi itu dianggap dia sukses kalau dia menemukan kesalahan. Kalau dia tidak menemukan kesalahan pada saat pengujian, maka itu dianggap gagal. Seperti yang saya katakan tadi, berarti, yang melakukan pengujiannya atau testernya itu tidak melakukan pengujian secara detail ya, secara, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian, nah sini ada statement lagi di bawah, tidak ada kesalahan yang ditemukan bisa disebabkan kesalahan dalam oke, nah di sini, hasil yang tidak sesuai dengan menguji, bukan berarti menunjukkan bahwa suatu sistem mengerjakan apa yang diharapkan. Kemudian bukan berarti juga mempertunjukkan suatu sistem yang tanpa kesalahan ya. Why atau mengapa. Nah, menunjukkan bahwa suatu sistem tanpa kesalahan adalah tidak sesuai digunakan sebagai pengujian yang objektif. Nah, jadi pengujinya itu, testernya itu tidak objektif. Jadi dia tidak benar-benar menggunakan aplikasi itu ya saat pengujian itu tidak dia gunakan sedetail mungkin, tidak semua menu tidak dia tes, tidak dia coba ya, tidak objektif. Menurut dia secara kasat mata tuh udah bagus, jadi dicentang semua sama dia, dinilai oke dari tampilan awalnya. Padahal sistem itu kan pasti banyak komponen-komponen di dalamnya ya, ada inputannya, kemudian, hasilnya, print out-nya, atau laporannya sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, mustahil menunjukkan tidak adanya kesalahan, orang-orang berhenti menyerah ya. Nah, biasanya kan apalagi sistem yang besar seperti itu, pasti, pengujinya mungkin udah capek kali ya, jadi dia sudah males, kemudian berusaha mencari untuk menjangkaunya. Nah, menguji kasus yang bisa berjalan yang memperlihatkan suatu pilihan. Program yang diharapkan bagaimanapun juga terdapat kesalahan, jadi kita tuh harus mencari-cari kesalahan. Nah, misalnya kayak
aplikasi sebesar Shopee misalnya ya, itu kan aplikasi yang luar biasa besar ya, startup, dan dia juga sudah, apa itu, unicorn, dekakorn gitu ya. Nah, selama kalian menggunakan Shopee misalnya nih saya bertanya, ada nggak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Misalnya Ada. apa? Siapa yang jawab tadi? Lisna ya? Bukan? Ya, Bu. Iya, apa coba Lisna? Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dikirim. Itu kesalahan dari siapa? Kesalahan Dari dari penjual atau Sellernya sih dari Bu, bukan apa? dari Shopee-nya itu. Iya, dari seller ya. dari seller. Iya. Ya, itu dari seller. Kalau dari segi sistemnya, bukan dari segi sellernya, Alamat tapi ya, Bu. alamat. Alamat memang itu kesalahan dari siapa? Gimana ceritanya bisa Dari alamat salah? Guring ada, Bu. Error. Dari usernya itu Bu. Dari usernya ya. Gimana? Coba tadi yang bilang alamat itu gimana? Alamat maksudnya gimana? Kalian udah input alamatnya benar gitu. Terus Orang yang ngirimnya salah. orang yang Tidak datang salah. Sistemnya nah, bukan itu. gimana coba dijelasin. kurang ngerti. Enggak, jadi agak rancu gitu saya mencernanya. Lisna gimana? Jadi kan kamu tuh di check out ya, udah check out misalnya. Nah, Contohnya terus? kayak waktu itu kan pesan minyak wangi, alamat kan benar, tapi barang nggak sampai. Nah, terus gimana? Dikirim ke Jakarta kalau nggak salah. Barangnya dari mana? Dari Jakarta juga? Enggak tahu, dari Bogor. Oh, dari Bogor. Tapi Terus? Tapi kurir sudah mengantar, tapi ada kurirnya datang. Gimana? Kurir sudah datang, Jadi, tapi di aplikasi kan sudah tertulis bahwa kurir akan mengantar hari ini. Tapi kurirnya nggak datang, terus barangnya nggak ada. Ternyata sekali dicek di kantor ekspedisi, salah kirim alamat. Pengirimannya dikirim ke alamat yang berbeda. Oke, jadi itu kesalahan siapa, Darius? Kesalahan dari apa itu, Darius? Menurut Darius itu apa? Jasa pengiriman ya Bu. Iya, jasa pengirimannya yang salah ya. Tapi di sistem itu udah Ya, benar Bu. alamatnya ya. Ya Bu. Ya, mungkin pada saatnya. Mengikuti. Nah, itu kesalahan dari penjual sellernya mungkin ya. Jadi siapa tadi, Lisna udah check out bener alamatnya kan di aplikasi Shopee-nya. Kemudian pasti seller itu kan mereka ngeprint hasil check out kita kan. Labelnya itu di-print. Iya, Nah, kemudian labelnya itu ditempel kan di barang kita. Mungkin itu kesalahan dari sellernya pada saat menempel alamatnya itu, Lisna. Jadi mungkin yang Lisna itu ditempel ke barang lain, yang nama Lisna ditempel ke barang lain, sedangkan barang yang Lisna itu juga nama orang lain, seperti itu. Itu bukan kesalahan Shopee, bukan kesalahan dari sistem, tapi itu kesalahan dari seller ya, sepertinya. Main bener. Nggak apa-apa, daripada kalian nanti bosen kan dengar penjelasan. Ada lagi misalnya tentang ini ya, dari segi sistemnya, dari segi Shopee-nya itu. Bukan dari segi penjual atau pembeli. Kalau itu kan kalau sepertinya misalnya saya bukan di Shopee sih Bu, ada Bu. apa? Selain Shopee juga nggak apa-apa, aplikasi apa? Di Tokopedia sih Bu, kan itu ada sistem di Tokopedia itu yang auto alamat kita yang
dipakainya itu otomatis yang sering kita gunakan kan, Bu. Kadang kalau kita buru-buru mesen nggak ingat alamatnya, kita langsung pilih check out langsung kan. Kan kita ngiranya alamat yang kita udah tulis kan. Padahal itu sistemnya mengatur berdasarkan alamatnya sering kita pakai. Jadi pas mesan itu alamatnya dikirim ke tempat yang lama, Bu. Pas ngecek sekali laginya itu beda ternyata. Ternyata sistemnya pakai sistem yang sering dipakai otomatis ibaratnya. Oke, berarti itu juga agak merugikan pelanggan ya. Iya. Sistem yang otomatis seperti itu merugikan pelanggan ya, menurut pelanggan ya. Iya. Oke. Nah, itu juga bisa jadi suatu kekurangan ya dari sistem itu. Mungkin dia menganggap karena algoritmanya itu menganggap selama ini dia nih menggunakan alamat yang ini, jarang menggunakan alamat yang satunya kan. Jadi dia algoritmanya membaca yang sering dipakai seperti itu. Oke, mungkin itu dari pihak developernya atau pengembang sistemnya itu bermaksud baik ya. Iya, untuk Tujuannya memudahkan. iya, untuk memudahkan, tapi ternyata itu juga bisa menyebabkan kesalahan ya. Ternyata seperti itu. Oke, itu juga bisa jadi salah satu kesalahan. Jadi sistem yang seperti sebesar mereka ya, Tokopedia, Shopee, apa namanya, juga mempunyai kesalahan ya. Jadi apalagi sistem yang sekelasnya, misalnya kalian pada saat skripsi nanti mungkin, atau sistem-sistem kecil. Oke, maaf ya tadi, apa namanya, time is out. Kita lanjutkan lagi, mungkin itu pertanda 1 jam mata kuliah, 1 SKS mata kuliah, testing implementasi sudah habis, jadi tinggal 1 SKS lagi. Masih semangat ya? Masih. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang aplikasi-aplikasi apa yang menurut kalian itu ada kesalahan-kesalahan yang merugikan kalian sebagai pengguna? Ada lagi contohnya, pengalaman-pengalaman kalian? Kalau nggak bisa milih ekspedisi, Bu. Zoom sekarang, Kenapa Zoom sekarang? itu kan ada batasnya kan, Bu ya? Nggak Iya, karena kan bisa selama kita. Tapi kan nggak ada tulisannya minimal kan. Minimal sebelum ditutup kan ada tulisannya, waktu Anda sisa berapa, kan ini nggak ada langsung tahu-tahu keluar. Karena Zoom ini kan ini yang gratis, kalau yang Iya, berbayar yang gratis, enggak. berbayar enggak. Iya. Ya Ya itu setidaknya kan kasih tahu, Bu, maksudnya ada notifikasi gitu, masih berapa menit. Jadi kita tahu. Iya sih, iya benar-benar. Benar Darius. Nggak ada barang, Bu. Agak kelabakan ya, kalau dia tiba-tiba mati. Terlalu benar. Boleh, itu juga kekurangan ya, kesalahan juga dari pihak. Minimal ada notifikasinya gitu, berapa menit lagi tanya kan. Oke. Jadi yang kita dapat itu sebesar aplikasi kayak Tokopedia, Shopee tadi juga pasti ada kekurangannya atau kesalahannya yang dapat merugikan pelanggan ya. Ya pasti itu pasti nggak ada sistem yang benar-benar sempurna yang the best. Di sini ada alasan untuk menguji. Dalam aktivitas pengujian, mendeteksi cacat lebih awal dalam suatu proyek akan lebih mudah dan murah untuk memperbaikinya. Nah, di sini ada diagram. Ada yang bisa baca diagram ini? Maksudnya apa? Dalam pengujian itu semakin tinggi harganya, semakin lama waktunya. Semakin tinggi harganya, iya. Semakin apa kebalik? bukan seperti itu.
semakin awal mengetahui cacatnya, semakin murah biaya untuk memperbaikinya. Iya, itu yang tepat. Tadi kalau siapa namanya, Cindy itu bilang semakin bukan memperbaiki ya kayaknya ya? Beda ya, tapi udah benar, pembacaan ininya udah benar, tapi hanya penyampaian ini dan ininya itu yang salah. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, jika cacat itu ditemukan di awal-awal waktu proyek atau awal-awal pengujian sebelum digunakan itu, maka harga memperbaikinya semakin rendah. Tapi semakin lama ketemu error-nya, ketemu kesalahannya, misalnya pada saat apa, udah mau deadline nih, udah mau deadline baru ketemu kesalahannya, maka memperbaikinya akan lebih mahal karena pada saat di waktu ini pasti dia akan apa namanya, melihat ke belakangnya itu udah banyak kan yang udah dilewatin tuh, udah banyak yang dilewatin, sistemnya juga udah jauh kan berjalannya, udah dibikin sejauh ini, terus dia harus mencari kesalahannya, dia harus memperbaikinya itu dari awal lagi kan, kayak SDLC yang sudah kita jelaskan dari awal. Jadi kalau seandainya dia kesalahannya di coding, kita harus mulai lagi dari awal, dari requirement atau apa namanya, analisis kebutuhan ya, dari analisis sistemnya seperti apa, kemudian kita desain lagi seperti itu, kita ulang lagi, itu nambah waktu dan menambah biaya juga ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengujian perangkat lunak menurut para ahli ya. Di sini ada menurut Pak Glenn Myers, yaitu menyatakan sasaran pengujian perangkat lunak itu adalah yang pertama, pengujian adalah proses menjalankan suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Kemudian yang kedua, pengujian yang baik adalah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, kayak tadi kan, Shopee tadi misalnya, udah bertahun-tahun misalnya kan, digunakan. Ternyata pada saat flash sale, mereka melakukan flash sale dadakan, membludak penggunanya. Tiba-tiba dia salah error kan, error di gratis ongkirnya misalnya seperti itu. Kan sudah bertahun-tahun, pasti nanti akan ketemu kesalahannya. Nah, jadi belum pernah ditemukan sebelumnya, tapi ditemukannya setelah setahun kemudian misalnya kan. Kemudian yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi terungkaplah kesalahan itu setelah sekian lama ya, yang belum pernah ditemukan gitu. Jadi itu adalah pengujian yang sukses. Jadi mungkin dari pihak Shopee-nya setelah mereka mendapatkan error atau pengaduan dari user ya, pengguna, pelanggan, customer, pasti customer akan itu kan, kalian misalnya kan, pasti ada ngeluh kan, oh iya, halo, suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Tampilan PPT-nya masih ada? Masih. Oke. Nah, jadi apa namanya tadi? Pasti kalian sebagai customer, pelanggan ya, ada yang mengadu atau mengeluh ke pihak Shopee. Mereka mengetahui, oh ternyata pelanggan mengeluh tentang gratis ongkir misalnya nggak bisa dipakai. Nah, nanti dari pihak pengembang sistem mereka akan melakukan pengupdatean ya, seperti itu. Itu kan juga walaupun bukan pengujian secara resmi, tapi itu kan merupakan bagian dari pengujian juga ya, pengujian juga seperti itu. Kemudian sasaran tersebut berlawanan dengan pandangan yang biasanya dipegang, yang menyatakan bahwa pengujian yang berhasil adalah pengujian yang tidak ada kesalahan yang ditemukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi dalam pengujian ini beda dengan yang kita pegang biasanya ya kan. Kalau yang baik itu pasti yang tidak salah kan, yang benar itu pasti tidak salah ya kan. Tapi kalau dari pengujian itu beda. Yang baik itu pasti pengujian yang baik itu adalah yang memiliki kesalahan, bukan yang tidak memiliki kesalahan ya, bukan yang sempurna itu. Kemudian sasaran kita adalah mendesain pengujian yang secara sistematis mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dan melakukannya dengan jumlah waktu dan usaha minimum. Kemudian
Bila pengujian dilakukan secara sukses, maka akan ditemukan kesalahan di perangkat lunak. Nah, sukses ya jadi ya kalau ditemukan kesalahan di perangkat lunak. Kemudian di sini ada pengujian menurut Kenner, Falk, dan Nguyen ya. Nguyen mengusulkan Vietnam. atribut-atribut dari pengujian yang baik sebagai berikut, yaitu pengujian yang baik memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Pengujian yang baik tidak redundan atau tidak berulang ya. Jadi pengujiannya itu jika sudah ada kesalahan yang baru, kesalahan yang ditemukan diperbaiki kan, kemudian diuji lagi, ternyata salah lagi di situ. Nah itu tidak kurang baik ya karena dia redundan atau berulang ya, terlalu banyak pengulangan di situ atau berlebihan. Kemudian pengujian yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau kompleks. Jadi pengujian itu ya yang sedang-sedang saja ya ibaratnya. Jadi nggak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu kompleks atau dalam banget gitu sampai misalnya pengujian user acceptance-nya atau penerimaan penggunanya itu kuesionernya sampai 50 lembar kan itu berlebihan kan seperti itu. Dan itu bikin penguji atau user itu akan kebingungan dan capek bacanya ya untuk Males ngetes, juga kebanyakan. ya males juga kebanyakan. Oke, selanjutnya kekurangan pengujian itu tidak semua pengujian akan berhasil dengan baik. Masih ada beberapa kekurangan yang terdapat pada pengujian suatu perangkat lunak. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain tidak pernah cukup melakukan banyak ujian yang layak. Kemudian pengujian tidak akan menemukan semua kesalahan. Pengujian sulit dan menghabiskan banyak waktu ya. Kemudian pengujian sebagian besar masih merupakan tugas yang tidak resmi. Nah, seperti yang saya bilangkan tadi kan. Jadi banyak yang tidak resmi sebenarnya, walaupun ada juga yang menggunakan pengujian ini, menjadikan pengujian ini salah satu SOP mereka. Karena kan pengujian ini adalah proses dari pengembangan perangkat lunak ya. Nah, tapi ya memang pengujian ini menghabiskan banyak waktu ya, karena jika ditemukan kesalahan dan pengguna user tidak menerima kesalahan itu, maka developer akan melakukan perbaikan lagi terhadap aplikasi itu. Nah, prinsip-prinsip pengujian ini sebelum menetapkan metode pengujian, seorang ahli pada bidang software harus mengerti betul atau memahami prinsip dasar yang menuntun pengujian perangkat lunak. Kemudian prinsip-prinsip pengujian secara umum yang banyak dianut oleh para ahli perangkat lunak antara lain, seorang programmer harusnya tidak menguji programnya sendiri. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Seorang programmer seharusnya tidak menguji programnya sendiri. Karena ini. Karena? Yang buat program itu kan dia sendiri yang bikin, jadi kemungkinan untuk mengetahui kesalahan itu agak susah sih, lebih kecil kemungkinan menemukan kesalahan. Iya. Karena menurut dia udah mengecek semuanya kan, karena dia yang bikin. Iya. Beda kalau misalnya orang lain yang dia akan benar-benar dicek satu persatu. Benar. Dan mungkin dia malas juga ya kalau dia tahu dia ada salah, dia pasti akan cari lagi kan salahnya di mana, codingannya di mana, kekurangannya di mana, dia pasti bakal bingung. Makanya di SDLC itu kan dari perancangan, analisa, requirement ya, kemudian desain, coding itu pasti orangnya berbeda-beda. Jangan orang yang sama. Kalau orangnya yang sama pasti bakal bingung sendiri kan. Nah, itu seperti itu. Kalian udah di mata kuliah metodologi riset atau mata kuliah apa ya? Metodologi proyek ya, sistem informasi. Udah ada? MPSI. Udah. Metodologi proyek ya kan. Itu kan masuk dalam proyek kan. Jadi orang yang dianalisis, orang yang didesain, requirement, coding, implementasi itu kan berbeda. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya prinsip pengujian itu sebaiknya satu pengujian tidak hanya mengerjakan program yang dianggap benar, tetapi tidak mengerjakan yang dianggap salah. Tujuan dari pengujian adalah untuk menemukan kesalahan ya, bukan untuk menunjukkan bahwa program tersebut salah. Jadi bukan menyalahkan programnya, apalagi menyalahkan programmernya, tapi
untuk mencari kesalahan dari sistem itu ya, bukan menyalahkan programmernya seperti itu. Kemudian tidak ada sejumlah pengujian yang dapat menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Tidak ada yang menjamin ya. Kemudian tujuannya adalah bukan untuk mempermalukan programmer ya, seperti yang saya katakan tadi. Dia bukan untuk mempermalukan programmer, tapi untuk kenyamanan user dalam menggunakan aplikasi. Dan mengurangi biaya ya kalau nanti ditemukan kesalahan. Kemudian, ini ada lagi dari Roger S. Pressman yang sudah terkenal ya dia ya dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Sasaran pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkap kesalahan ya. Jadi semua tujuan dan arti dari pengujian ini yaitu pasti mencari kesalahan. Kemudian pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Nah, jadi emang harus direncanakan ya, jangan pada saat udah jadi baru diuji. Atau ya bisa jadi pengujian itu berjalan kan, satu persatu. Misalnya menu login udah selesai nih dibikin oleh programmer, diuji dulu. Nah, kalau udah diuji baru lanjut lagi ke bikin menu utama misalnya, seperti itu. Bertahap. Nah, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Nah, 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian hanya dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Nah, jadi dari 80% kesalahan itu yang ditemui hanya 20% ya. Bahkan kesalahannya itu juga di sini 80% kan. Cukup besar presentasinya. Kemudian pengujian harus dimulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Pengujian yang sempurna itu tidak mungkin ya. Jadi pasti nggak ada pengujian yang sempurna, nggak ada sistem yang sempurna. Nah, agar efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen ya. Pengujian yang memiliki probabilitas tinggi menemukan kesalahan. Kemudian pembuat sistem bukanlah orang yang paling tepat untuk menemukan atau melakukan semua pengujian bagi perangkat lunak. Ya. Nah, di sini ada rencana pengujian, yaitu dari proses testing, pelacakan kebutuhan item yang diuji, jadwal testing, kemudian prosedur pencatatan hasil dan prosedur kebutuhan akan software dan hardware. Kendala-kendalanya yaitu kekurangan staf, alat waktu, dan lain-lainnya. Nah, di sini adalah poin-poin untuk melakukan pengujian ya. Nanti akan kita bahas lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, di sini hanya tes yang lengkap yang dapat meyakinkan sistem terbebas dari kesalahan. Hanya tes yang lengkap ya, yang dapat meyakinkan sistem terbebas dari kesalahan. Tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Kemudian prioritas dilakukan terhadap pengujian kemampuan sistem, bukan masing-masing komponennya. Nah, di sini ada tes data dan kasus tes. Apa itu tes data? Input yang direncanakan digunakan oleh sistem. Tes data. Jadi seperti yang saya bilang di awal, pasti ada data yang dimasukkan ke dalam sistem kan. Jadi sebelum diuji itu pasti kita rencanakan dulu data-data apa yang harus digunakan. Biasanya misalnya sebanyak mungkin data itu dimasukkan ya untuk dilakukan pengujian ya. Jadi itu sudah direncanakan di awal. Ya, ada test case atau uji kasusnya itu input yang digunakan untuk menguji sistem adalah memperbaiki output dari input jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifik. Jadi memprediksi output dari input ya. Jadi input yang kita masukkan itu kita tuh udah berekspektasi outputnya seperti apa ya. Jadi kita input sesuai dengan ekspektasi kita itu. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan outputnya, maka itu merupakan suatu kesalahan ya. Iya. Nah, siapa yang menguji software? Itu ada software developer yang mengerti tetapi tidak mengutamakan kualitas dari perangkat lunak yang diuji. Itu adalah software developer adalah pengembang aplikasi ya. Kemudian yang dapat mengujinya itu juga ada user. User ini adalah poin orang yang
paling penting ya untuk melakukan pengujian karena dia yang akan menggunakan sistem itu. Iya. Kemudian ada independent tester. Apa itu independent tester? Yang tidak memahami tentang sistem yang diuji, tapi mau belajar atau mengerti lebih, mengutamakan kualitas perangkat lunak yang diuji. Misalnya ini ya, mungkin ya, independent tester, misalnya ibu-ibu yang udah lanjut usia, yang masih awam dengan teknologi, tapi dia mau tahu tentang teknologi itu. Misalnya dia pengen coba pakai Grab atau Gojek misalnya kan. Ternyata bagi dia susah atau ada menu-menu yang menurut dia itu tidak user friendly. Nah, itu bisa dikatakan seorang independent use tester. Kayaknya sampai di sini presentasi kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Boleh? Oke. Cukup? Ada yang kurang mengerti? 45 yang hadir. Bentar. Kita ada 51, berarti ada 6 orang ya yang nggak masuk ya. Atau mungkin jaringan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, Cindy. Yang lain saya dari tadi diam-diam aja yang ngomong hanya beberapa orang tadi ya. Paham, Bu. Oke. Terima kasih. Paham, Bu. Oke. Mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Ya, Kelas Bu. kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Amin. Oke. Jangan lupa ini di screenshot, nanti saya bikin di tugas berarti ya. Absen Iya. GC. Iya, absen GC-nya di tugas ya. Oke, terima kasih atas waktunya semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Kemudian mohon maaf juga atas Zoom yang keluar masuk dari tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Pagi ya, selamat pagi. Oke. Langsung saya end ya. Ya, Bu. Udah di screenshot semuanya ya. Sudah. Oke, terima kasih.